Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jannatil khuld. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Para jamaah salat subuh yang mungkin-mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian, sehingga di kesempatan subuh hari ini kita kembali akan merenungkan ayat-ayat saking Al-Qur'an di bulan Ramadan hari ke-11 ini. Yaitu kita akan lihat surat Al-Baqarah ayat 274. Allah berfirman, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya mereka yang menyedekahkan hartanya pada waktu malam dan pada waktu siang, mereka menginfakkannya, menyedekahkannya sirran, dalam keadaan sembunyi-sembunyi, atau alaniyah, dalam keadaan terang-terangan. Falahum ajruhum 'inda rabbihim, maka mereka mendapatkan pahala di sisi Rabb mereka. Falahum ajruhum 'inda rabbihim, maka mereka mendapatkan pahala di sisi Rabb mereka. Kemudian disebutkan wala khaufun 'alaihim, mereka tidak mendapatkan rasa takut, wala hum yahzanun, dan mereka juga tidak bersedih hati saat itu. Para jamaah sekalian yang mungkin-mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah saking ayat surat Al-Baqarah ayat 274 ini tentang sedekah. Yang pertama, di sini disebutkan orang yang menyedekahkan harta mereka. Berarti yang disedekahkan di sini adalah hartanya sendiri, bukan harta orang lain. Terutama harta sendiri itu adalah saking pekerjaan yang halal. Dari pekerja keseharian dengan cara yang halal, dia sedekahkan atau dia keluarkan hartanya tadi. Karena kalau harta tersebut dari harta yang haram, Nabi SAW itu mengatakan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu thayyib, baik, dan hanya menerima dari yang baik saja. Berarti kalau dari harta yang halal, sedekah tadi tidak diterima. Kemudian disebutkan di sini bil-laili wan nahar. Dia bersedekah pada waktu malam, pas bengi itu sedekah. Wan nahar, pada waktu siang juga dia sedekah. Berarti di sini menunjukkan waktu untuk bersedekah tidak dibatasi. Terserah bapak ibu-ibu itu bersedekah itu di siang hari saat sedang bekerja, atau bersedekah di malam hari. Terserah di sini mau bersedekah di siang hari atau mau bersedekah di malam hari. Kemudian sirra wa alaniyah. Cara sedekahnya itu ada dua macam. Yaitu yang pertama, sedekahnya dengan sembunyi-sembunyi. Kemudian yang kedua, sedekahnya itu dengan terang-terangan. Sirran di sini dengan sembunyi-sembunyi. Ini disebutkan lebih dulu dalam ayat ini, menunjukkan bahwasanya sedekah dengan sembunyi-sembunyi, diam-diam, nggak ada yang tahu, itu lebih afdol daripada sedekah dengan terang-terangan. Namun tidak selamanya demikian, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tidak selamanya yang sembunyi-sembunyi itu lebih baik. Kadang ada orang yang mesti sedekah dengan terang-terangan. Contoh kata beliau, liyaktadiyan nasibih, supaya orang-orang itu niru. Ini ada tokoh
ada pemuka di masyarakat, lalu dia itu bersedekah, yang lainnya akhirnya ikut-ikutan untuk bersedekah juga. Atau dia jadi man sanna fil islami sunnatan hasanatan, yaitu orang yang dalam Islam mempelopori kebaikan. Jadi dia yang pertama kali melakukan kebaikan, maka yang lainnya itu menirunya. Maka walaupun ini terang-terangan, ini dinilai baik. Ya, karena memberikan kebaikan pada yang lainnya, akhirnya yang lain bisa nyontoh. Oh, si A ini rajin sedekah. Oh, si A ini rajin berinfak. Oh, si A ini setiap ada kesempatan untuk bersedekah, dia itu keluarkan hartanya walaupun cuma seberapa. Dia ketika itu dilihat oleh orang lain dan ini jadi contoh di tengah-tengah masyarakat. Jadi yang lain itu semangat untuk berbuat baik, maka pahala untuk orang yang sedekah tadi dia dapat dan juga pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Lalu dikatakan isnifalahum ajurhum inda rabbihim, pahalanya nanti di sisi Rabb mereka, karena nanti Allah Subhanahu wa taala itu nanti akan membalasnya. Pahala itu nantinya Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya. Maka di sini menunjukkan bahwasanya pahalanya itu nantinya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, pahalanya itu besar nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini disebutkan pahalanya di sisi Allah, tidak ditentukan besarnya itu berapa. Namun ingat, satu kebaikan itu minimal dibalas 10. Jenengan sedekah itu 100 rupiah, minimal dibalas itu 1000. Jenengan sedekah 10.000 rupiah, minimal dibalas 100.000. Kalau sedekahnya lebih banyak lagi, minimal dibalasnya itu 10 kalinya. Maka ini ganjaran yang minimal. Di samping itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang banyak. Kemudian dikatakan selanjutnya, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan mereka itu tidak takut terhadap nasib mereka di akhirat nanti di masa akan datang. Wala hum yahzanun, dan mereka juga tidak bersedih hati, tidak penuh rasa khawatir dengan keluarga yang nanti mereka tinggalkan di dunia. Karena dia rajin sedekah walaupun memang hartanya itu berkurang, namun Allah janjikan nantinya akan dibalas dengan pahala yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga kalau dia itu meninggal dunia, dia akan tinggalkan keluarganya, juga dia tidak perlu rasa khawatir karena harta tadi itu akan menjadi berkah. Berbeda dengan kemarin yang kita bahas tentang riba, Allah Subhanahu wa taala katakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah itu akan menghancurkan riba. Sedangkan untuk sedekah itu Allah akan suburkan. Allah akan menghancurkan riba dan Allah akan menyuburkan sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita bahas dari surat Al-Baqarah ayat 274. Mugi-mugi menjadi bermanfaat bagi kita sekalian dan menyemangati kita untuk terus beramal soleh dan kita terus beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi dengan kita rajin beramal ini jadi bekal kita untuk persiapan menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan siap untuk dihisab dengan harta-harta kita, dan mudah-mudahan harta kita menjadi harta yang penuh berkah nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Ini kemauan yang dibahas untuk subuh hari ini. Mugi-mugi manfaat dan kita cukupkan. Kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Semoga subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.